Halo Alex Indonesia, kali ini kita akan ngebahas nih soal modifikasi Ford Ranger. Dan modifikasi yang dilakukan ini katanya untuk menunjang pekerjaannya. Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya, untuk itu tonton terus videonya. Halo Mas Surai. Halo, Mas. Nah, baik, alhamdulillah. Udah dong kelihatan nih ya, outfitnya udah kelihatan banget, anak proyek banget nih. Mas Roy, boleh ceritain dulu deh. Ya. Ini ceritanya basically mobilnya apa, tahun berapa, dan konsep modifikasinya kenapa untuk dimodifikasi. Ini Ford Ranger 2010, Mhm. base model, artinya trim paling bawah, Oke, trim yang orang jarang lihat lah. oke, Tapi justru ini paling menunjang buat pekerjaan, terutama area-area tambang, pekerjaan tambang, industri dan semacamnya. oke. Karena secara harga dia paling terjangkau Mhm. dibandingkan kompetitornya. Oke, Itu sih. Kalau mau di konsep awalnya sebenarnya nih Mas Riti ini udah berubah ya 3-4 kali lah. berubah gaya ini Iya. ya. Oke. Ya namanya trial and error gitu ya. Mhm. Tapi yang sekarang ini paling proper. Paling proper nih ya. Iya. Boleh cerita, emang Mas Roy sendiri bekerja di bidang apa sih? Iya, kalau kerjaan kebetulan ada di bidang infrastruktur, Oke. terus jaringan, kemudian CCTV, Oke, CCTV jalan raya nih ya. ada yang jalan raya, ada yang di rumah, macam-macam Mas. Oh, macam-macam. Iya. Oke, menarik, menarik. Nah, karena oke, tadi ngomongin soal konsep modifikasinya dilakukan karena memang menunjang pekerjaan, emang berarti emang karena site-nya tempatnya macam-macam nih Betul, areanya. Betul. Oke, boleh ceritain dulu nggak apa aja sih yang dilakukan nih bagian depan sendiri? Iya, untuk bagian depan pastinya kita tambahkan winch. Oke. Tapi yang lainnya nggak banyak berubah sih. Bumper masih bumper bawaan. Kenapa Dan- pengennya konsepnya tetap pakai bumper standar? Nggak, biasanya kan emang ada yang udah ada winch rack-nya dengan Iya. segala macam gitu ya. Jadi, nah itu tadi tak sampaikan bahwa ini mobil udah berubah 4 kali. Oke. Sampai 4 kali. Oke, sempat Sebelumnya pakai bumper itu Udah juga. pernah pakai bumper yang sampai maju, Oke. yang lebar gitu, Oke. fender. Oke. Tapi kok kayaknya capek gitu. Oke. Makanya saya pengen tampil standar lah. Oke. Standar, tapi tetap oke gitu, prima. Oke, gitu. oke. Jadi balik ke bumper standar, Mhm. tapi saya tambahkan ini winch. Oke. Beberapa kali kita itu tempatnya itu nggak bisa terjangkau sama mobil 4x2. Oke. Bahkan 4x4 aja Berat. Oke. Jadi apa? perlu gini. Paling nggak bisa nyelamatin diri sendiri. Oke. Boleh ceritain sendiri untuk winch rack-nya ini custom atau gimana? Ya, ini bracketnya custom Oke. karena ini saya pakai VR10 yang steel ya. Oke. Agak besar Mhm. dibanding brand lain. Mhm. Jadi harus agak maju dia. Oke, jadi memang agak nongol Betul, sedikit ya. Tapi supaya kuat, Mhm. ini platnya ditebelin. Oke. Saya pakai plat 8 mili. Oke, Jadi oke. dia langsung ke chassis. Langsung sasis. Untuk kontrolernya gimana dia? Dia controller ada di dalam. Oh, dari dalam. Ya, tapi yang VR ini kebetulan udah wireless. Oh, wireless. Iya. Oke, menarik, menarik. Iya. Tipe VR ini berapa harganya nih, Mas? Ini sekitar 8 jutaan ya. 8 jutaan Iya. baru tuh ya. Terus untuk instalasi bikin raknya sendiri Bikin rak kurang lebih 3 juta. 3 jutaan ya. Itu bikin di mana? Ada di bengkel salah satu Cirende, langganan juga sih. Gitu. Oke. Bisa bikin menyesuaikan lah. Oke. Tapi tidak menghilangkan Kesan orisinilnya gitu ya. Betul. Oke, lanjut lagi nih. Tadi dilihat juga ini pasang lampu juga ya. Iya, ada ini buat kalau kita kondisi malam. Oke. Ini LED ya? Iya, LED. Oke. LED. LED emang sengaja diumpetin biar nggak terlalu rame ya. Betul. Pengennya simpel aja. Sebenarnya pengen yang halogen besar Ah, gitu ya. ah. Tapi kayaknya kebalik lagi, pengennya konsep simple standar. Simple standar, nggak kelihatan jadi. jadi. Ini kecil bisa diumpetin, Mhm. tapi kalau nyala pedes Pak. Oh gitu. Lumayan pedes. Oke. Ada brandnya? Brandnya kayaknya Cina kayaknya. Oh, China punya ya. Ini rekomendasi juga dari teman. Mhm. Gitu. Oh ini tapi sinarnya cuma 2 titik ini aja bagus sekali gitu. Dia ada 3 nyala. Oh tiga Iya, 3 mode. 3 mode. Oke. Jadi dia layer atas kuning, layer Aha. bawah putih, Aha. atau dua-duanya nyala. Oke, oke. Berapa harganya?
Kalau harga, ini cukup murah nih Mas. Mhm. Dua lampu ini seset itu sekitar 600-an. Oh, murah. Ya. Oke, menarik. Oke, sekarang di depannya udah nih. Ada lagi. Oh, itu snorkel. Iya. Boleh ceritain? Ya, jadi snorkel ini sebenarnya kalau masuk sini saya kurang tahu, tapi yang ini TJM punya, orisinil agak susah kalau untuk di ibu kota. Oke, untuk Ranger ini. Ya, untuk Ranger ini. Jadi ini dapat bekas dari tambang lah. Oke. Ya, bekas unit tambang. Bekas unit Ya. tambang. Udah mobilnya mau di scrap gitu, Iya. akhirnya dapetin ininya. Iya, benar. Oke, tapi untuk nyari sendiri cukup sulit berarti artinya ya di sini ya. Karena mobil ini kelemahannya itu Mas, body partnya agak susah. Oh, Tapi untuk mesin, oke. kaki-kaki dia banyak substitutnya. Oke. Tapi body part susah. Boleh ceritain berapa itu harganya? Ini karena ini bekas ya, tapi kondisi masih layak pakai dan bagus. Karena orisinil, kuat. Ini merek TJM ya? TJM. Oke. TJM. 1 juta Mas. 1 juta dapatnya? Iya. Oh, murah ya? Murah. Dan ini komplit, dia connect sampai Sampai ke airbox-nya? Iya. Oke, udah. Di depan udah itu aja? Udah itu aja. Oke. Untuk di mesin ada nggak sendiri? Oh, mesin bawaan standar saya pertahankan seperti itu supaya ya kalau keadaan kondisi susah di jalan, namanya kerja kita kan di luar kota Mas, banyak penggantinya lah. Oke, jadi nggak mau diapa-apain lah ya, Betul, bermain aman aja. Betul, tapi kalau kita masuk ke jalur yang apa namanya susah kondisi listrik segala macam, jadi saya bikin double laki. Oh, cuman upgrade-nya di situ Ya, aja. upgrade-nya di situ. Oke, menarik. Oke, ya udah. Sekarang kita bahas ke bagian sampingnya yuk. Siap. Tadi kalau nyeritain bahwa di bagian depan itu kan ditambahin winch dan juga si winch rack-nya ini yang tebel kan, Betul, supaya kuat. tebel. Otomatis kan dia depannya jadi nunduk nih karena Betul, berat kan. Betul. Ada upgrade suspensi nggak sebenarnya? Ya, untuk kaki-kaki ini masih standar. Oke. Tapi supaya dia tinggi dan juga bisa muat ban yang lebih besar, jadi saya tambahin adaptor di ball joint atas. Oke, jadi Adaptornya- upgrade-nya hanya untuk supaya dia nggak nunduk lah mobil Iya, ya. nggak Oke. nunduk dan nggak ghost rock gitu ya. Oke, oke. Dan itu cuma 1,5 senti lah. masih Itu aman. gampang pemasangannya jadinya. Gampang. Oke. Dia di bagian arm atas. Arm atas. Iya. Terus shock breaker juga diganti ya? Shock breaker ganti supaya Nggak karena ngayun bobot berarti ya, karena dia nggak bobot terlalu- dan berat. Oke. Jadi pada saat di jalan tol itu nggak terlalu nunduk gitu. Oke, Dan oke. ngayunnya enak. Oke. Itu Itu aja. pakai apa shocknya? Shocknya pakai Ome yang klasik. Ome klasik ya? Ome yang klasik. Oke. Pernah coba yang Nitro ternyata terlalu tinggi. Oh, Mainnya terlalu jauh. Jadi oke. cocoknya yang klasik. Oke. Gitu. Untuk kaki depan sendiri habis berapa tuh? Kaki depan kanan kiri ya, kurang lebih 4 juta. 4 juta ya, Iya. Ome-nya ya, yang Iya. bikin mahal soalnya ya. Iya, betul. Oke, mau nanya lagi dulu nih, Iya. sebelum kita lanjutin ke semuanya. Ini kan sebenarnya basically mobil ini standarnya dapat over fender, kenapa dicopotin? Iya, nah kalau ini selera ya. Oke. Jadi kemarin beberapa juga dapat masukan dari teman-teman. Tadinya yang perubahan metamorfosis pertama dia ada over fender dengan bumper yang besar, Oke, model oke. AMG. Kemudian karena mau dibalikan standar, terus saya pilih apa namanya pelek kaleng yang lebih kuat dibanding alloy. Ternyata agak keluar kalau pakai Oke. fender bawaan. Nah, Oke. saya pengen dia rata fender gitu. Oke. Jadi tak copot, ternyata pas. Oke. Tapi basically emang rata-rata off-road ini juga ada yang dicopotin fendernya karena pada saat misalkan kena impact malah jadi penyoknya makin parah ya. Betul. Gitu kan? Ketika mobil nyender, Nyender, miring kanan, ha. negatif kiri, negatif ya. Itu Oke. juga berguna sih. Oke. Untuk velgnya sendiri ini pakai apa nih? Untuk velg kalengnya? Ini velg velg seleb Everest, serepnya Everest. Jadi masing-masing ini Dikumpulin satu persatu dong? ngumpulin satu persatu. Oh, kayak Mas gitu. Andi nih. Ya, kebetulan nitip juga sama beliau. Oh, Mas, oke. tolong Mas kumpulin satu. Jadi ya dibantulah gitu. Oke. Tapi saya repaint. Oke. Untuk speknya tuh apa sih? Spek dari velg Itu itu offsetnya dia kalau nggak salah 10. oke. 10 Ring 16. lebar, ya, ring 17. 17 ini. Sorry, ring 16. Oke. Kali dengan 7. lebar 7.
Oke, untuk bannya pakai ukuran berapa? Ban ini 235/85. 235/85. Iya. Ini pas banget, bener-bener rata body. Iya. Kelihatan sangar. Ini bannya pakai Kanati ya? Iya, Kanati MT. Kanati MT Iya. Mudhawk. Boleh. Untuk velg berapa tuh harganya? Velg ini karena ngumpulin satu-satu dan Mas Andi juga bantu, jadi kurang lebih sekitar 5 jutaan lah. 5 jutaan Iya. ya, 4 buah ya. Kalau ban sendiri? Bannya ini untuk 4 buah sekitar 8 juta lah. 8 juta ya Iya. baru ya. 4 dengan ukuran 235/65. Ini 235/85. ini bener-bener stance-nya bagus banget, depan belakang rata fender banget. Iya. Terus itu memang udah pasangannya ada dopnya atau gimana? Enggak, dopnya juga saya cari lagi, kebetulan dibantu lagi sama Mas Andi. Ini memang dopnya punyanya Everest Iya, atau gimana? enggak, ini dop emang Ford, bisa dipakai di Everest, bisa di Ranger. Oh, Gitu. Jadi untuk oke. velg yang kalengnya dia langsung plug and play. Oke, Gitu. menarik. Mau yang ring 15, ring 16 sama. Oke, tadi ngomongin suspensi di depan dinaikin, di upgrade. Belakangnya gimana? Kalau belakang masih standar juga, Mhm, per down masih bawaan pabrik. mhm. Tapi ada yang saya ganti di belakang itu G-cycle-nya, antingnya. Oh, antingnya yang merah itu ya? Iya, antingnya Oke. merah. Jadi Oke. itu membantu spring rate dari per down supaya nggak terlalu jauh ketika bawa muatan atau kosong. Oke. Gitu. Jadi pada saat kecepatan tinggi, mobil ini belakangnya nggak ngebuang. Oke, memang penyakitnya mobil-mobil double cabin kalau nggak ada beban bener. ya. Gitu. Oke. Dan itu Tapi juga untuk pernya sendiri standar. per standar. Per standar. Dan Kalau ini- shock breaker? Oh, shock breaker saya pakai Ome juga. Oh, Mei juga. Tapi yang nitro. Oh, terpis beda merek Jadi lagi beda untuk nih, belakang. yang depan klasik, belakang yang nitro. Nitro. Iya. Kenapa dengan racikan kayak gitu? Jadi gini, kalau yang depan tadi kan lebih panjang, Mhm. kemudian bebannya dia konstan. Oke. Cuman mesin, winch, ya dan lain-lain. Oke. Kalau belakang ini bisa ada muatan, bisa kosong. Oke. Jadi pertimbangannya supaya pada saat kosong dia bisa pas, pada Oke. saat muatan dia nekennya nggak terlalu jauh. Oh, oke. Gitu. Bumpnya jadi nggak itu Iya, banget. Ya? betul. Oke, ini tuh sebuah modifikasi yang menarik karena emang bener-bener fungsi lapangan banget dan Iya. karena mobilnya emang dipakai hari-hari, jadi dicari racikan yang paling nyaman buat dipakai sehari-hari. Karena basically gue sendiri pernah nyobain pakai double cabin untuk sehari-hari dalam keadaan standar. Itu kalau nggak ada muatan di belakang, mau patah pinggang rasanya. Iya, Oke, iya, iya. untuk racikan belakang sendiri nih, Iya. si shackle merah ini pakai merek apa? Saya kali ini kebetulan custom. Oh, ini buatan custom? lokal. Iya. Buatan jadi lokal? kalau yang aftermarket atau OM-nya itu lebih tinggi. Oke. Jadi kalau saya pasang yang aftermarket OM itu Mhm. dia di nungging. Oke. Jadi saya custom supaya nggak terlalu tinggi, Mhm. bodi nggak terlalu nungging, Aha, masih agak lurus lah. Tapi Aha. kalau bawa muatan ketahan sama shock, aha. custom di daerah Boyolali. Jauh ya? Jauh, jauh mas, jauh Oke. mas. Oke, dan shock breaker dapetinnya di sana juga atau terpisah beli Nah, lagi? shock breaker Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oke, untuk ngeracik kayak gitu habis berapa di belakang? Di cycle dengan shock itu kurang lebih 6 juta. 6 juta ya? Iya. Ya, sebuah investasi yang baik untuk badan sebenarnya. Sayangilah badan Anda. Oke, lanjut lagi nih. Iya. Di samping sendiri ada apa lagi? Ini boleh ceritain nih. Gimana soal ini? Nah, ini kebetulan masih lumayan baru nih mas. Oke. Belum ada sebulan, jadi awalnya saya karena sering bawa barang terkait pekerjaan, tapi kan terbuka, kemudian bisa terkena basah, terjatuh dan Oke. lain-lain lah. Jadi saya pikir pengen tambah kanopi. Oke. Saya carilah kanopi yang memang khusus untuk mobil ini. Oke. Mungkin karena mobil ini udah 10 tahun yang lalu, saya cari agak lumayan susah ya. Oke. Tapi untuk raknya ini custom. Iya, jadi akhirnya saya putusin custom aja deh. Oke. Oh, sebenarnya kanopi yang aslinya tuh ada untuk mobil ini. Aftermarket ada untuk mobil Oke, ini. cuman Itu udah sulit tertutup didapat. Ya, dan hard body. Oh, modelnya hard body. Hard body. Kurang bagus sih Kurang, sebenarnya iya. ya. Oke. Gitu, tertutup. Nah, ini dengan custom kayak gini, ini rapi sih bentuknya, weldingnya oke semuanya dan memang ini bisa dikasih beban barang. Iya, bisa. Ini bisa sampai 500 kg. Bahkan bisa orang dong ya sebenarnya. Iya, ini udah dites pada saat saya dibikin sampai 4 orang dewasa kuat. Aman. Aman. Oh, nggak ada bending dan segala macam Nggak ya. ada, iya. Oke. Ini bikin di mana dan berapa biayanya? Ini sama yang bracket twins depan sama Oke. tempatnya di Oke. bengkel di Cirende Pondok Cabe.
Kalau ini sendiri kurang lebih 6 juta. 6 juta. Oke ya harganya ya. Harganya cukup Ini oke. semuanya nih kan 6 Iya, juta. semuanya sama tulangnya. Oke, menarik banget nih. Gitu. Ini terus untuk custom nantinya akan dipasangin si kanvas itu Iya. berapa tuh? Kalau kanvas sendiri Ini masih lagi proses kan, lagi masih proses, ordering kan. kebetulan masih proses dan ini kan masih baru ya. Oke, Kanvas sendiri kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan. Iya. Dan itu bisa di custom untuk warna, Iya, warna, model bukaan betul, gitu-gitu ya. Betul. Oke. Nah, ngelihat di samping itu ada buat si roof tent ya? Apa gimana tuh? Iya, di sebelah sana pasang awning. Iya. Itu awningnya pakai apa tuh? Awningnya kebetulan lokal juga, Mas. Oh, itu Jadi lokal. kita support produk-produk lokal nih. Oh, mantap. Pakai apa tuh? Ada mereknya? Mereknya saya kurang tahu, Aha. tapi buatan Kediri. Buatan Iya, Kediri. Kediri. Oke. Gitu. Itu berapa harganya? Itu dan harganya terjangkau banget pasti. Itu sekitar 1,5 jutaan. Oh, itu murah loh. Murah. Untuk awning. Dan itu lebar 3 Dan- meter kali 2,5 meter. Oh, itu gede. Terus Iya. apa namanya? Instalasi gampang, penggunaan betul, gampang. Betul. Oke, itu komplit semua udah tinggal pasang tuh ya, Iya. benar-benar ya. Nice. Sebenarnya sih kalau dilihat di bagian belakang emang simple, nggak ada apa-apa. Iya. Cuman ini lucu banget karena ternyata ini bukan peruntukan untuk mobil ini, tapi buat bekasnya apa? Defender, Mas. Oke, Land Rover Defender Land punya. Rover. Jadi emang fungsinya buat jadi fog lights belakang ya. Ya. Karena memang mobil ini standarnya nggak ada fog lights nggak ya. ada. Bahkan bumper aja nggak ada, Mas. Karena yang paling basic itu Betul. tadi ya. Oke, instalasinya gampang ini. Instalasi gampang. Oke. Instalasi gampang. Kita bisa ngikutin modul lampu belakang. Oke. Cuman nanti saklarnya dipisah. Untuk jadi fog lamp ya, karena Iya. dia nyalanya akan lebih terang kan dibandingin lampu senja karena biasa. ini saya pekerjaan di bidang terkait banyak safety. Nah, ini juga pengetahuan juga bahwa kalau dalam keadaan hujan deras di kendaraan dalam keadaan cepat, itu lebih baik kita menggunakan fog lights. Bukan lampu hazard bukan ya. lampu hazard. Itu bahaya Iya, banget bahaya soalnya. banget, betul, Mas. Oke. Ini berapa nih harganya dan dapetin di mana? Itu sama kayak velg Oke. dapetinnya. Oke. Sama Om Andi itu Oke, sekitar Andi Ford-nya. 600-an. 600 ribuan Iya. ya. Oke. Ini bener-bener Inggris punya loh. Amerika campur Inggris. Oke. Iya. Boleh kita lihat ya? Iya, Tadi iya. nyeritain dalamnya. Nah, itu kalau mau ngeliat dari bagian dalamnya. Iya. Jadi ini ada toolbox-nya di sini yang Iya. pas banget ukurannya ya. Di sini dibuat di Iya. customnya dengan bahan aluminium nih ya. Ya. Oke, dan ini karpetnya. Ya, ada penambahan karpet supaya Sama sebenarnya bedliner nih bawaan standar atau enggak sih? bawaan standar, Mas. Bawaan Ini standar masih ya? bawaan pabrik dan bisa dilihat kondisinya benar-benar kuat. Oke. Iya. Oke deh kalau gitu. Udah bisa lihat semuanya ya. Kita masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Sebenarnya sih kalau di bagian interiornya nggak ada modifikasi yang gimana-gimana ya, Ya. Mas Suraya. Mungkin cuman beberapa aksesoris untuk menunjang karena basically mobil ini tuh Ya. bener-bener basic, jadi Ya. nggak ada apa-apa gitu Betul, ya. betul. Bahkan kaca pun masih engkol nih. Masih engkol. Tapi memang sebenarnya hal itu menjadi sebuah kelebihan karena Ya. kalau mobil ini dibawa ke site atau Ya, nyemplung-nyemplung aman nggak mikirin electrical gitu-gituan benar, kan. nggak pusing, Mas. Oke. Sebenarnya apa aja sih yang dilakukan? Cuman apakah memasang rig saja atau gimana? Iya, rig perlu ya. Oke. Karena kita untuk komunikasi di lapangan. Oke. Kemudian, nah karena ini base, Mhm. dia nggak ada Center console. Center konsolnya kosong, nggak Oke. dapat. Jadi saya tambahin cooler box. Oke, ini pas Cooler box banget ini naruhin. pas, kebetulan pas nih dan Oke. bisa jadi armrest. Oke, benar Gitu. juga nih, Iya. bener-bener pas banget Udah cooler sih, box. Itu aja. Cooler box ini. Ini cooler box yang bisa didapetin di toko merah itu ya? Iya, benar. Berapa harganya nih? Ini 1 jutaan lah. 1 jutaan Iya. ya. Berfungsi banget sih dan Kemudian bisa berfungsi. jadi armrest. Betul. Sama tambahin turbo timer nih ya, pakai Iya, turbo timer turbo untuk timer standar, untuk ya. ngejaga mesin lah ya. Betul. Itu berapaan sih turbo timernya? Turbo timer yang ori ya, Hmm. walaupun ada yang KW-nya kita Hmm. denger, Hmm. yang ori itu sekitar 600-an. 600 ribuan Iya. ya. Oke. Untuk rack sendiri berapa sih? Macam-macam nih pakai apa? Ini rignya kebetulan masih model yang 6 tahun lalu dan Mhm. ini awet banget. Ini No pakai issue Alinco. ya? Iya, Alinco. Oke. Ya, Alinco. Ini udah 6 tahun bersama mobil ini aman. Oke, berapaan sih harganya? Alinco waktu itu sekitar hampir 3 juta. 3 juta Iya, ya. hampir 3 Oke. juta. Terus udah nih kan semuanya udah. Ya. Apa next yang mau di-upgrade selain tadi tinggal nungguin si Terpal ya, terpal? kanvas, Hmm. Towing belakang mungkin. Oke, Iya. towing belakang untuk bawaan ham Ya, dan barang. kalau interior sih udah sih. Oke, nggak akan di-upgrade apa-apa ya. Mm-mm.
Oke. Karena tambahan lagi, body parts mobil ini susah. Oh, Jadi kayak oke. glove box aja nih, ini kebetulan punya saya patah. Nyari partsnya aja nggak ada. Harus beli satu full modul dashboard. Iya. Oh, agak repot ya. Agak repot memang. Oke. Tapi dia kokoh. Oke. Oke deh kalau gitu. Ya, Kita balik ke luar ya. siap. Nah, itulah hasil modifikasi Ford Ranger milik Mas Ura yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga menggunakan mobil seperti ini atau bahkan double cabin lainnya. Terima kasih Mas Ura telah datang sini. Udah boleh direview mobilnya. Sama-sama. Jangan kapok ya, Mas. Siap. Oke, jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya serta subscribe ke channel OLX Indonesia dan juga main ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda agar bisa Anda modifikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.